rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita boleh berada di hari yang baru ini. Dan saat ini kita akan mengikuti akan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun edisi Rabu 29 November 2023. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Ester 4 ayat 10 hingga yang ke-11 dengan tema perenungan taat kepada undang-undang yang adil. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur berterima kasih padamu Bapa atas berkat kasih setia yang Kau berikan buat kami. Kami boleh berada di hari yang baru dengan tubuh yang sehat, diberkati, tidak kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian sapaan firman-Mu. Kami bermohon Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami, agar senantiasa apa yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Ester 4 ayat 10 hingga yang ke-11. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketaatan pada norma hidup adalah kepatuhan seseorang menaati peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum, tetap dan mengikat, mengatur dan menertibkan setiap kehidupan masyarakat. Sebagai ratu di kerajaan Persia, Ester pun harus taat kepada undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Itu sebabnya Ratu Ester tidak dapat menyanggupi permintaan Mordekai sebagaimana penyampaian Hatta supaya Ratu Ester pergi menghadap raja untuk memohonkan karunia-Nya untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ibarat makan buah si malakama, Ratu Ester dibuat serba salah oleh permohonan Mordekai
atau menghadap raja tanpa dipanggil dapat dihukum mati. Tidak menghadap bangsa Yahudi terancam punah. Namun akhirnya Ester siap mengambil resiko dan berani menghadap raja tanpa dipanggil. Saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Allah, adalah sumber hikmat. Kita diajarkan untuk hidup dalam kasih dengan sesama dan menaati setiap perundang-undang yang berlaku. Sebab ketaatan kepada setiap peraturan dan perundang-undangan adalah wujud iman dan kasih kepada Tuhan Allah yang telah memberikan pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah yang adil dengan tidak menaati peraturan perundangan, sama artinya dengan melawan dan melanggar ketetapannya. Tetapi berjuang dan berkorban demi kelanjutan hidup bangsa orang dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran adalah panggilan iman. Tidak semua undang-undang dalam dunia ini merupakan upaya perwujudan keadilan. Seperti di Korea Utara dan negara-negara totaliter lainnya. Demikian pula di negara-negara demokratis, terkadang ada undang-undang yang diterbitkan pemerintah untuk kepentingan kelompok mayoritas atau diskriminatif. Sebagai orang percaya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang situasi serba salah atau dilematis yang menuntut keberanian, kebijaksanaan kita untuk memutuskan berdasarkan skala prioritas. Keberanian Ester memperjuangkan mengubah undang-undang raja yang diskriminatif, membuat nyawa sebagai taruhan. Mengapa Ester berani? Karena pertolongan Tuhan Allah. Ester berdoa dan berpuasa, memohon pertolongan Tuhan Allah. Tuhan Allah menjawab doa dan puasanya bersama seluruh bangsa Yahudi. Ingatlah, kuasa doa dan puasa mengubah ketidakadilan menjadi adil. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kembali lagi kami bersyukur, berterima kasih padamu Bapa. Merasalah kami betapa besar kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu ada di setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada di setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Engkau selalu menolong kami. Dan Engkau selalu mengampuni setiap dosa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan di pagi yang indah ini, kami boleh benar-benar boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Apa yang menjadi peraturan-peraturan dari Engkau, biarlah kami boleh taati itu Tuhan. Dan peraturan-peraturan dari pemerintah, wakil di dunia ini Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Tuhan Yesus, biarlah dalam kehidupan kami ini, kami benar-benar melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami boleh melakukan apa yang Engkau mau Bapa, sehingga hidup kami ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah juga Engkau memberkati kami dikala kami akan beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Kami diberikan kemampuan, kami diberikan hikmat bijaksana sehingga kami mampu untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami.
yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah sabda pagi di pagi yang indah ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan kami renungkan bersama-sama, itu akan menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Maju terus demi